Dan saya Firda Ismail. Jadi kita mau bahas apa sih hari ini, Firda? Oke, jadi tema podcast kita hari ini tuh adalah seberapa penting sih bahasa Inggris di era Gen Z ini, di era sekarang gitu. Oke, jadi aku mau tanya dulu deh, menurut Anin, level bahasa Inggris kita ini, di era ini, Gen Z terutama, itu tuh seberapa bagus sih? Of course, sudah bagus banget bukan? Apalagi dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang yang udah meningkat dan memudahkan banyak siswa atau masyarakat yang bisa menggunakan media untuk mencari informasi lebih lanjut tentang bahasa Inggris. Betul banget. Apalagi buat yang suka nonton film atau drama itu tuh kayak ngebantu banget kan sih, kayak udah terlintas di otak kita gitu. Apalagi kalau ngomong sehari-hari juga tuh, bahasa Inggris juga udah digunakan sebagai bahasa internasional kan? Betul banget, dan itu tuh mempermudah komunikasi gitu kan sih. Apalagi buat kayak yang mau pergi ke luar negara, terus yang punya teman-teman bisa nyari temen yang di luar negeri itu kayak mempermudah banget. Betul juga. Nah, kali ini kita udah dapat beberapa riset nih dari beberapa sumber juga tentang pentingnya bahasa Inggris. Yang pertama, dapat meningkatkan komunikasi global. Ya, betul banget. Lagi nggak sih yang kedua, kalau mungkin kesempatan karir. Ya, betul banget. Banyak kan, apalagi peluang karir di negara lain. Nah, selanjutnya pendidikan. Banyak perguruan tinggi di universitas juga yang butuh pengetahuan bahasa Inggris. Oke, ada lagi nggak sih? Pariwisata. Iya, bener banget. Apalagi kita kayak buka jasa pariwisata gitu pasti buat bisa berkomunikasi juga sama para wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Di Bali hebat banget kan. Itu juga ningkatin karir bukan? Yes, betul banget. Oke, selanjutnya kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas kayaknya kita besok aja nggak sih? Oh iya, besok ada guest nih, guest yang sangat saya harus tunggu-tunggu, yang sangat berperan penting banget di bahasa Inggris. Dia itu adalah beliau ini adalah sosok yang kayak berperan penting banget nih buat kita di bahasa Inggris kita nih, ya nanti bisa membantu kita belajar banyak tentang bahasa betul Inggris. banget, beliau yang sangat baik, betul banget. Oke, jadi buat video selanjutnya yang tadi kita ada guest spesial itu kita lanjut besok ya teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa nantikan ya episode selanjutnya. Jangan yang pasti seru banget besok. Selalu dukung kita juga. Terima kasih. Bye bye. 24 hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Oniwan, masih dengan saya Nindya Putri Harvina dan rekan saya Firda Ismail. Di sini kita kedatangan guys yang kemarin kita lihat. Jadi habis tadi. Iya. Jadi kita di sini mau nanya ini 5 pertanyaan tentang bahasa Inggris, lebih ke bahasa Inggris untuk kita lihat itu kayak gimana. Oke, langsung aja ya, pertanyaan pertama langsung nih. Pertanyaan pertama nih, Miss. Menurut Fanny, mengapa bahasa Inggris dianggap penting bagi generasi Z saat ini? Kenapa sih bahasa Inggris penting untuk generasi Z saat ini? Karena di era globalisasi saat ini bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang paling harus dimiliki oleh setiap orang. Karena dengan mampunya kalian nanti berbahasa Inggris, maka akan menjadi mudah untuk kalian bersaing di dunia internasional, baik ketika karir atau ketika kalian menambahkan ilmu kalian di dunia luar. Terus banget pertanyaan jawabannya lengkap banget nih. Pertanyaan kedua udah dijawab ya. Oke, jadi pertanyaan keduanya, mengapa kemampuan bahasa Inggris menjadi keterampilan yang dihargai dalam era globalisasi? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di era globalisasi sekarang kan lebih ke teknologi ya, dimana teknologi itu banyak dari aplikasinya, istilah-istilahnya menggunakan bahasa Inggris. Apabila kalian terbiasa atau memiliki kemampuan lebih dalam berkomunikasi, membaca, menulis bahasa Inggris akan mempermudah kalian juga tentunya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Miss. Apa saja manfaat belajar bahasa Inggris sejak dini bagi generasi? Oke, manfaat belajar bahasa Inggris sejak dini tentunya banyak manfaat ya. Selain kalian bisa menambah ilmu, kalian juga mungkin dapat berinteraksi dengan orang-orang luar, tidak hanya dengan orang Indonesia, mungkin dengan orang Malaysia, orang Inggris sekalipun, karena bahasa Inggris adalah seperti yang saya bilang tadi, bahasa internasional, bahasa kedua yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat ya. Apakah ada perbedaan antara generasi Z yang lahir di bahasa Inggris dengan yang tidak? Sangat ada perbedaannya. Ketika kalian memiliki kemampuan berbahasa Inggris, ya tentunya karir kalian akan lebih luas, tidak hanya di Indonesia, tapi juga mungkin di dunia internasional. Mungkin nanti kalian ingin keluar negeri, ingin berkarir, ingin mencari pekerjaan, kalau kalian mampu berbahasa Inggris menjadi nilai plus. Jadi benar-benar sama kemarin kita belasin. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir ya, Miss.
Inggris. Apa saja langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris? Untuk meningkatkan bahasa Inggris, tentu saja vocabularies, enrich your vocabularies. Ketika kalian memperkaya kosakata kalian, baik itu formal or informal, kalian bisa menambah pemahaman tentang bahasa. Selain itu, kalian juga bisa mencoba untuk terus berlatih. Kalau kalian sudah paham bagaimana responnya, ini artinya apa, sekali-kali coba deh kalian chatting sama orang luar. Nah, itu kan bisa menambah, mempengaruhi kemampuan kalian bisa lebih tinggi lagi. Kalau kalian hanya menulis saja, memahami tanpa mengaplikasikannya, berbicara, merespon, kan belum tentu ya. Tapi ketika kalian berani dulu untuk berbicara dengan orang luar, ya pasti akan direspon dan kalian bisa tambah kemampuan. Ya, kayak bapak juga kalau kita bisa lanjut bahasa Ya, Inggris. berarti yang tadi disampaikan oleh dia, saya bisa meresponnya dengan benar. Gitu. Aku punya pertanyaan dulu. Dia tuh emang suka bahasa Inggris kan? Kayak bisa jago bahasa, bisa jadi bahasa Inggris. Harus emang kita dulu di sekolah. Oke, I will tell you experience ya. Jadi dulu itu waktu SMA tidak terlalu mahir. Tapi karena gurunya enak mengajarnya, lalu aku suka akhirnya. Setelah itu, ketika Miss mau ambil kuliah, mau jadi guru apa nih? Nah, Miss curious, pengen tahu nih bahasa Inggris dari detailnya. Karena kan Miss juga tidak sehari-hari tidak menggunakan bahasa Inggris. Nah, ketika Miss terjun di dunia pendidikan sebagai guru bahasa Inggris dan mengambil jurusan bahasa Inggris, alhamdulillah ternyata bisa dipelajari. Jadi dari suka, lalu mendekati, lalu memahami dan bisa. Ini buat yang masih ragu, nggak usah ragu ya, Nggak usah ragu. Jadi terjun aja, apa yang menurut kamu ingin terjun saja. Nanti ketika kita serius, insya Allah kita berhasil. Oke, jadi segitu aja nih wawancara kita sama Miss Penny hari ini. Makasih banget buat Miss Penny udah nyempetin waktu sama kita. Ingat banyak jawabannya. Oke, Semoga bermanfaat. Amin. Oke guys, sekian aja. Sekian podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.